memiliki bangunan tinggi. Kita ulang sedikit, mengingatkan tempo hari sepekan yang lalu ini kita memulai perjalanan di surah Al-Fajr. Allah berfirman pada permulaan surat, wal fajr, demi fajar, demi waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang sangat penting, sangat penting karena subuh merupakan awal dari kegiatan dan terlepasnya seseorang dari tidur. Karena tidur ini juga merupakan kematian kecil ya. Jadi kayak dengan kalau dia bangun berarti Allah masih mengembalikan ruhnya ke dalam raganya. Terus juga banyak hukum-hukum syar'i yang dimulai pada waktu fajar. Terus juga karena Allah juga ingin mengingatkan tentang waktu fajar dengan keadaan manusia kelak. Jadi kan manusia itu kan nanti dari bayi, terus balita, terus nanti anak-anak, remaja, dewasa, lama-lama menjadi tua kembali lagi. Jadi kayak cikal bakal dari kehidupan itu dimulai dari fajar. Walayalin ashr, demi malam-malam yang 10 ini mayoritas ulama menunjukkan bahwa 10 malam-malam yang 10 ini adalah terutama pada 10 hari Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i demi yang genap ini pada tanggal 10 Zulhijjah, dan wal watr ini adalah dan yang ganjil pada tanggal 9 Zulhijjah. Wal laili idza yasr, apabila malam telah berlalu, maksudnya adalah kalau malam telah berlalu, malam pada waktu di Musdalifah telah berlalu, maka terbitlah fajar pada hari nahar. Hari nahar itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal? Ini menunjukkan bahwa sumpah-sumpah di atas ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Yang orang-orang yang berakal ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi sering juga disebutkan bahwa keimanan berbanding lurus dengan logika, dengan akal sehat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, kaum Ad ini disebutkan bahwa mereka memiliki tubuh dan perawakan yang tinggi-tinggi. Bahkan ada yang menyebutkan buku tafsir kaum Ad ini tingginya sekitar 150 meter atau 300 hasta. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas pada zaman Nabi Adam alaihissalam menurut sumber sahih, hadis sahih, tingginya itu sekitar Nabi Adam sendiri itu tingginya sekitar 30 meter. Ya, seharusnya kan kalau makin ke sini kan makin apa ya? Makin kecil ya gitu kan. Tapi ini disebutkan kaum Ad memang setinggi itu. Makanya karena dia tinggi, makanya mereka jago membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, disebut Iram. Kaum Ad ini adalah penduduk Iram. Penduduk Iram ada perbedaan pendapat antara ulama ulama tafsir yang satu dengan yang lainnya. Sebagian mengatakan bahwa Iram adalah nama kota yang ditinggali kaum Ad. Ada juga yang menyebutkan Iram adalah nama kakeknya kaum Ad. Jadi bukan nama kota. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini adalah penduduk kota Iram. Penduduk Iram yaitu Bani Ad, kaum Ad ini memiliki kemampuan untuk membangun bangunan-bangunan tinggi. Di ayat 8 dijelaskan lagi, diperjelas lagi, nih semakin perjelas. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam belum pernah yukhlaq dari kata khaliqu, khalq ini artinya diciptakan, misluha ini dari kata misal seperti fil bilad. Bilad itu adalah balad, negeri-negeri lain. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Ada dua pendapat ulama tentang apa yang dimaksudkan tidak pernah diciptakan. Ya, pendapat pertama maksudnya adalah bangunan-bangunan kaum Ad ini itu memang canggih-canggih. Jadi belum pernah canggih-canggih dan besar-besar. Belum pernah ada bangunan selain milik kaum Ad yang lebih canggih. Ya. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksudkan adalah kaum Ad itu sendiri yang belum pernah diciptakan sebelumnya oleh Allah. Karena kaum Ad ini digambarkan mereka tuh punya fisik yang kuat, perawakan yang tinggi besar. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dari cerita-cerita yang beredar, peninggalan-peninggalan kaum Ad ini itu bangunannya tuh besar-besar. Dan tidak hanya besar, tapi bangunannya ini konon terbuat dari emas dan perak. Nah, sekeren itulah. Jadi bangunannya itu benar-benar glamornya bangsa Arab di masa lampau. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam belum yukhlaq diciptakan, belum pernah diciptakan mithluha seperti itu fil bilad di negeri-negeri lain. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kita masuk ayat 9. Ayat 9. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamuda dan kaum Samud ladzina yang jabu ini adalah memotong as-sokhro ini batu-batu besar bil wadi itu artinya lembah. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Sakhra batu besar bil wad di lembah. Wa thamuda dan kaum Samud ladzina yang jabu memotong sakhra batu-batu besar bil wad di lembah. Maksudnya apa? Nah, setelah sebelumnya bercerita tentang kaum Ad yang besar-besar, yang mereka iromadzatil imad, memiliki bangunan-bangunan tinggi, yang allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah diciptakan oleh Allah sebelumnya, ya, selain. Kemudian di ayat 9 Allah bercerita ini tentang kaum Samud. Nah, ini kaum-kaum yang diazab sama Allah ya. Kaum Samud. Kaum Samud ini mereka juga hebat. Kenapa? Karena mereka suka mereka tuh jago banget melobangi batu-batu besar seperti gunung dan lain sebagainya. Ya, untuk tempat tinggal mereka. Batu-batu besar ibarat gunung ini letaknya tuh di lembah. Salah satunya adalah Wadi Al-Qura, lembah Qura yang letaknya sekarang itu di sebuah kota namanya Al-Ula. Familiar bukan? Al-Ula. Al-Ula ini di sebelah utara kota Madinah. Berapa kilometer di sebelah utara kota Madinah? Al-Ula. Kaum Samud ini juga termasuk kaum yang kuat. Allah menghancurkan kaum Samud dengan suara yang menggelegar. Suara yang menggelegar. Namun, rumah-rumah mereka tidak hancur. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Gitu. Jadi kayak, terus boleh nggak sih mengunjungi tempat-tempat tersebut? Sebetulnya Rasulullah SAW ini bersabda, bilangnya, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang yang zalim. La tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakin. Kata Allah, kata Rasulullah, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang yang zalim kecuali sambil menangis. An yusikum
ma asabahum. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Nah, jadi kalau misalkan sebetulnya ya kalau kayak gitu intinya jangan ya, jangan kalau bisa jangan deh. Kalau misalkan ngelihat tapi nggak di apa ya namanya, tidak mengambil pelajaran apa-apa ya mendingan nggak usah. Kayak sekarang itu kan kalau Bunda tahu salah satu objek wisata yang merupakan bagian dari, visi Arab Saudi 2030 salah satunya ini udah ada sekarang. Itu namanya Al-Ula. Al-Ula. Al-Ula ini sebetulnya memang istilahnya kota yang, tidak disukai Rasulullah ya. Kenapa? Karena dulu adalah bekas situs-situs tempat kaum Tsamud ini dihancurkan. Nah, jadi makanya ada hadis ini kan. Jadi nggak boleh kita memasuki tempat tinggal mereka, ya orang-orang bekas kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum lain yang pernah itu kalau nggak ada tujuan penting. Tujuan pentingnya apa? Tujuannya untuk kontemplasi kan. Tapi ternyata apa yang dibuat oleh penduduk oleh pemerintah pemerintah Arab Saudi, mereka malah membuat Al-Ula ini sebagai tempat pariwisata. Tempatnya tuh ya gitu, jadi nggak ada orang yakin lah kalau masuk ke Al-Ula dibuatnya tempatnya seestetik itu buat apa, nggak mungkin mereka nangis-nangis di situ. Pasti yang ada mereka selfie-selfie, foto-foto buat bikin konten yang bagus. Nah gitu, naudzubillah min dzalik. Bahkan kemarin ternyata sempat lihat nggak sih beritanya Al-Ula ini malah dijadikan kayak semacam tempat dugem. Padahal itu tempatnya masih di Madinah ya. Ya masih di sebelah utara kota Madinah ya. Tapi belum termasuk kota haram. Kalau kita masuk ke kota Madinah itu ada perbatasan antara kota haram dan kota halal. Maksudnya kota haram apa? Kota haram ini adalah kota yang terlarang untuk kaum kafir, non-muslim memasukinya. Karena itu sudah mau radius berapa kilometer menuju Masjid Nabawi ya, masjid sucinya non Islam. Kalau kota Mekah kayaknya hampir semuanya deh itu adalah kota haram. Jadi nggak boleh dimasuki oleh uh, orang kafir gitu. Jadi emang nggak boleh masih ada tempat yang disucikan gitu. Nah kalau Al-Ula masih di luar sih, masih di kota halal ya, masih bisa dikunjungi. Tapi akhirnya ya itu tadi Al-Ula juga sebetulnya ini tidak boleh dikunjungi oleh kaum muslim. Nggak boleh kalau dikunjunginya tidak dalam keadaan nangis-nangis dan lain-lain. Nah, kalau tempatnya sebagus itu kan pasti udah nggak ini. Dan lucunya pemerintah Saudi akhirnya kayak semacam menyewa buzzer-buzzer ya kayak eh, influencer-influencer untuk mempromosikan kota Al-Ula ini. Dan banyak di antara mereka ini justru malah influencer muslim ya yang dikenal di kalangan muslim itu untuk sekedar bilang nothing's wrong, tidak tidak masalah kalau kalian pergi ke kota Ula gitu. Nauzubillah min dzalik. Bunda jangan kepikiran untuk berkunjung ke kota Ula ya. Masih banyak kalau misalkan umroh atau haji masih banyak tempat yang bisa dikunjungi selain kota Ula itu. Nah, apalagi nanti itu masih satu godaan. Godaan berikutnya apa? Godaan berikutnya bahwa nanti pemerintah Arab Saudi itu juga mau membuat semacam kota-kota destinasi untuk apa namanya? Destinasi untuk pariwisata. Karena bangsa-bangsa Arab memang sekarang sudah mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak. Gitu kan karena lama-lama minyak akan habis kan. Kalau minyaknya habis berarti nggak ada lagi dong buat membiayai negaranya. Makanya mereka sudah mulai berpikiran ke hal-hal lain. Termasuk salah satunya adalah membuat tempat-tempat pariwisata. Tempat-tempat pariwisata. Termasuk Disneyland bahkan di gambar menurut planningnya mereka nanti pengennya orang-orang yang umroh atau haji bisa berkunjung juga ke Disneylandnya Arab Saudi
Naudzubillah min dzalik. Ya jangan kepikiran seperti itu ya. Jadi kalau mau haji, misalkan haji aja gitu kan. Haji umroh aja gitu kan. Nggak usah kemana-mana dulu lah. Gitu. Kecuali kalau misalnya sebelumnya mau ke Mesir dulu kan itu memang ada situs bersejarah untuk umat Islam. Atau mau ke Turki atau mau sekalian ke Aqsa. Nah itu nggak apa-apa. Karena tidak ada hadisnya, hadis sahih ya. 3 tempat yang wajib dikunjungi oleh umat Islam. Wajib itu bukan sewajib sholat wajib ya, maksudnya kayak dibanding kalian berkunjung ke negara-negara lain, lebih baik utamakan berkunjung dulu ke Mekah, Madinah, Masjidil Haram, dan Masjid Nawawi, dan satu lagi ini adalah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah 3 masjid penting umat Islam. Ya. Dan kebetulan, qadarullah, kawasan Masjidil Aqsa adalah juga tempat penting untuk 3 agama. Agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Dan sedihnya nih, padahal kan mereka itu kan peziarah itu kan datang berbondong-bondong ya dari kaum Nasrani, Yahudi, dan Islam. Sedihnya malah yang paling dikit ini Islam. Padahal kan jadi kalah gitu sama peziarah-peziarah lainnya yang dari Nasrani dan Yahudi. Apalagi kebetulan orang muslim-muslim Arab ini kayak dilarang keras, ada larangannya gitu, ada larangan keras untuk masuk ke kawasan Masjidil Aqsa. Makanya kalau di wisata-wisata sebelumnya, sebelum perang bergejolak ini, kebanyakan peziarahnya itu adalah muslim dari Asia, termasuk Indonesia. Yang meramaikan Masjidil Aqsa itu adalah muslim-muslim dari Asia. Nanti one day ya, insya Allah kita sama-sama ke Masjidil Aqsa. Oke, tadi التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون dan kaum Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu memiliki pasak-pasak. Pasak-pasak itu apa? Pasak-pasak itu kayak pondasi-pondasi ya. Bangunan-bangunan besar. Piramid-piramid. Wa fir'auna dzil autad. Setelah tadi Allah sampaikan tentang kaum-kaum yang dilaknat Allah, yang diazab sebagai contoh bagi orang-orang yang berpikir. Yaitu yang pertama kaum Ad, kemudian kaum Samud, yang ini adalah kaum Fir'aun. Nah, Fir'aun ini juga adalah kaum yang hebat. Karena hebat, akhirnya sombong, susah untuk menerima kebenaran. Nah, makanya salah satu yang paling tidak disukai Allah ini adalah sombong. Karena sombong, Allah terpaksa mengeluarkan setan dari surga. Allah mengeluarkan setan dari surga. Ya, kenapa? Karena aslinya setan ini termasuk yang paling nurut sama Allah loh. Apakah mereka beribadah? Beribadah, mau. Disuruh Allah untuk beribadah tuh beribadah, mau. Nah, tapi setan ini sombong. Waktu disuruh bersujud kepada Allah, menyuruhnya bersujud. Waktu Allah baru saja menciptakan Nabi Adam. Tujuannya bersujud sebetulnya ya bukan untuk bersujud kepada manusia, tapi kepada bersujud bahwa Allah telah menciptakan manusia yang kelak akan dijadikan khalifah di muka bumi. Tapi setan dengan sombongnya ini, kenapa saya mesti bersujud atas penciptaan itu? Kerenan mana sih, saya atau dia? Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, jadi cuma diciptakan dari tanah aja, kenapa saya mesti bersujud pada bersujud kepada Allah atas penciptaan itu? Jadi nggak suka. Makanya Allah mengeluarkan dari surga, ya, di neraka.
Nah, makanya tipikal orang-orang yang hebat, pandai, akhirnya jadinya sombong. Kalau sombong akhirnya apa? Susah menerima kebenaran. Nah, ini terjadi pada kaum Ad, Samud, dan Fir'aun. Mereka hebat-hebat, jadi kayak susah lah, kayak makanya disebut kenapa banyak orang-orang yang kaya yang kelak akan masuk neraka, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau dengan dia berlimpah uang agak susah kalau digambarkan deskripsi surga yang bahwa nanti di surga itu ala sururin maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas permata. Karena ngapain sampai nunggu ke surga, di dunia aja sudah merasakannya. Gitu. Jadi, nah, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan besar. Nah, maksudnya pasak ini apa ya? Itu tadi bangunan-bangunannya juga keren-keren ya, seperti apa namanya tuh? Piramid. Konon zaman dahulu kaumnya Fir'aun ini tidak membangun piramid itu pakai semen dan lain sebagainya. Mungkin belum ada semen. Jadi mereka ada yang menyebutkan bahwa mereka tuh dulu aslinya masih masih pakai apa sih namanya? Putih telur ya, putih telur. Kebayang nggak sih putih telurnya sebanyak apa untuk membangun piramid? Dan pada waktu proses perekatan putih telur itu mereka mengikat elemen-elemen itu yang sedang ditempel, diikat pakai apa? Pakai tali-tali jerami itu. Nah, metode pengikatan ini juga masih dipakai ya di rumah-rumah orang Baduy. Itu makanya di sini disebut wa fir'auna dzil autad. Ayat 11. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina yang taghaw. Taghaw ini artinya melampaui batas atau berbuat sewenang-wenang fil bilad, dalam negeri. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Mereka semua, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Fir'aun ini telah melampaui batas. Melampaui batas. Kenapa mereka bisa melampaui batas? Ya karena mereka ini pandai, terlalu hebat. Makanya jadinya mereka sewenang-wenang mereka, karena mereka nggak takut sama azab. Kayak Fir'aun ini diazabnya sama apa? Fir'aun justru diazab di simbol kekuatannya kaum Fir'aun, yaitu di Sungai Nil. Sungai Nil. Alladzina taghaw fil bilad. Ayat 12 ya. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu tuh banyak. Kalau ada kata fa-nya di depan pasti artinya kemudian atau lalu. Lalu aktsaru banyak, lalu mereka berbuat banyak al-fasad, kerusakan. Fasad itu kerusakan di dalam negeri. Karena mereka sombong, karena mereka tidak susah untuk menerima kebenaran dari rasul-rasul yang dikirimkan oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, mereka lebih suka berbuat kerusakan di dalam negeri tersebut. Nah, sama seperti Yahudi. Yahudi ini kenapa dia seperti itu? Ya karena dia pandai. Memang qadarullahnya mereka diberikan kepandaian, diberikan raga yang Masya Allah fisiknya tuh bagus. Di antara sebagian besar etnis-etnis dunia itu memang mereka yang memiliki keunggulan-keunggulan. Karena punya keunggulan akhirnya dia sombong. Mereka merasa superior dan mereka merasa tidak bisa berdampingan dengan umat-umat lainnya. Tidak hanya Islam, tapi bahkan mereka tidak bisa berdampingan dengan umat-umat Nasrani. Jadi hanya mereka
berbuat seperti itu. Gitu. Nah, sebetulnya kalau Bunda-Bunda mungkin sudah tahu ya, dibalik dari semua ini, dibalik dari perang di jalur Gaza kali ini, itu pas ada unsur ekonomi juga, ada unsur ekonomi. Karena kalau Bunda tahu, intinya adalah di semenanjung di Mesir itu kan ada terusan Suez. Terusan Suez ini adalah terusan yang menghubungkan antara dunia Barat dengan dunia Arab. Nah, Barat ini tidak hanya Barat ya, bahkan Asia yang lain itu lewat terusan Suez. Terusan Suez itu kayak apa ya, jalur khusus. Mungkin kalau kita sebutnya tol laut ya, kalau jalur khusus untuk kapal-kapal besar melintas, terutama kapal-kapal tanker dan lain sebagainya. Jadi kalau selain negara Arab, mereka butuh minyak itu dari negara-negara Arab dan itu lewat terusan Suez. Begitupun negara-negara Arab butuh hasil-hasil industri lainnya, itu butuh hasil-hasil industri lainnya. Nah, lama-kelamaan, nah kebetulan ini terusan Suez ini kan yang punya adalah Mesir ya. Lama-kelamaan si terusan Suez ini sudah tidak bisa menampung keseluruhan apa namanya kuota perdagangan, jumlah kapal-kapal itu sudah tidak menampung jumlah kapal sedemikian besar ya. Nah akhirnya dan plus ini yang paling berkepentingan di sini adalah Mesir ya. Jadi kayak Mesir itu dapat karena itu terusan Suez adalah punya Mesir, jadi semua yang lewat terusan Suez tentu harus bayarnya ke Mesir kan. Dan setidaknya ada sekitar 99 negara yang bergantung sekali pada terusan Suez. Nah, akhirnya dibuatlah terusan lain. Nah, dibuat terusan lain ada dibuat terusan lainnya ini ada ini atas diskusi dari Amerika, Israel dan lain sebagainya dan negeri-negeri barat lainnya. Mereka karena ini kepentingan mereka juga kan, mereka butuh jalur yang lebih efektif efisien untuk lalu lintas antara barat dan Arab. Apalagi beberapa bulan yang lalu salah satu kapal terbesar dari Amerika Serikat itu rusak gara-gara melintasi terusan Suez. Padahal itu salah satu kapal yang termahal lah ya gitu. Jadi emang mungkin terusan Suez itu udah tidak memadai lah untuk menampung semua kapal-kapal yang lewat ke sana. Jadi dia kayak nabrak. Terus nah terusan tandingan itu yang namanya terusan Ben Gurion. Terusan Ben Gurion itu kalau menurut blueprintnya itu adalah melintasi jalur Gaza. Sebetulnya bisa dibuat tidak melintasi jalur Gaza, tapi akhirnya jadi kayak muter-muter gitu loh. Jadi kalau muter-muter tidak garis lurus, maka akan it cost a lot of money, akan membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan jadi nggak efisien aja lah. Nah, makanya harus melintasi jalur Gaza. Nah, kalau melintasi jalur Gaza, apa yang terjadi kalau jalur perdagangan tersebut melintasi jalur Gaza, maka yang paling diuntungkan adalah Palestina. Nah, jahatnya Israel, mereka merasa ngapain saya yang bikin, kenapa dia yang diuntungkan. Nah, akhirnya pikiranlah oleh Benjamin Netanyahu itu untuk sekalian aja di bumi hanguskan lah itu Gaza gitu. Penduduk Gazanya di bumi hanguskan. Jadi semua keuntungan dari pembuatan Ben Gurion itu jatuh ke Israel. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa bangsa-bangsa Arab juga diam, karena sebetulnya ada kepentingan juga, karena ini kan, dan kebetulan Ben Gurion itu melintasi salah satu pesisir pantai dari Arab Saudi, dan itu yang menurut visi 2030-nya pemerintah Arab Saudi untuk itu mereka lebih menitik beratkan sektor pariwisata dan industri. Jadi mereka nggak mau menitik beratkan lagi ke minyak, karena persediaan minyak mungkin lama-lama bakalan habis ya.
Dan kebetulan posisinya di situ. Jadi kalau misalkan Ben Gurion itu jadi, maka akan selaras dengan visinya Arab Saudi. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan bunda-bunda yang umroh itu naik pesawatnya apa sih Arab Saudi, Saudi Airlines. Nah kebetulan terakhir kali umroh tuh saya naik pesawatnya Saudi Airlines. Jadi di TV-TV-nya itu TV-TV-nya itu ada komersial ad, isinya adalah visi dan visi misi Arab Saudi gimana ya 2030 gitu loh. Jadi sampai 2030. Nah itu salah satunya diceritain lah nanti mau bangun ini, terus mau begini, terus mau kayak semacam memodernisasi Arab Saudi, terutama di Jeddah dan lain sebagainya gitu. Ya Allah alam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Jadi memang sebetulnya keputusan untuk genocide Israel itu tidak hanya ditentang oleh kaum muslim. Karena di Gaza itu sendiri banyak sekali apa namanya orang-orang Nasrani-nya tuh banyak juga. Dan selama ini kaum Nasrani itu yang dilindungi sama Muslim, karena kebetulan kan emang Yahudi itu nggak suka aja sama kaum lain ya, jadi kayak Nasrani pun dianggap warga negara kelas 2 lah gitu. Yang suka melindungi itu sebenarnya Muslimnya gitu. Kalau Islam, tapi itu juga kita perlu apa ya meneladani sikap kaum Palestina. Palestina biar bagaimanapun sudah dizolimi oleh Israel, sama sekali mereka tidak pernah terlontar kebencian kepada Israel. Gitu kan. Allah alam bishawab. Jadi mereka malah menganggap Israel itu adalah memang apa ya kayak jalannya dia menuju surga. Terus nanti kalau ditanya kenapa sih Gaza kok Palestina nggak pindah aja dari Gaza gitu kan? Itu just daerah perang. Masalahnya di Gaza itu ada satu masjid sucinya umat Islam yang harus dipertahankan sampai akhir zaman nanti. Karena kebetulan nanti di akhir zaman akan Nabi Isa alaihissalam akan turun di situ juga. Nah, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Kan bahkan Imam Mahdi juga akan turun dari sana. Dan emang itu masjid itu harus dijaga sampai akhir zaman lah gitu. Kalau yang jaga bukan mereka siapa lagi? Gitu. Jadi memang mereka makanya dari kecil tuh sudah apa ya sudah terbrainwash bagaimana caranya mereka tetap bertahan di kota suci tersebut. Bertahan tapi tidak membenci. That's amazing banget ya. Sedangkan kita sendiri aja udah kesel sendiri kan. Mereka tuh suka lihat gak sih kalau diwawancarai mereka nggak sama sekali nggak mengutuk ini ya. Sedih dengan kejadian itu tapi tidak mengutuk. Nah itu unbelievable. Itu kenapa? Karena keimanan mereka yang sangat luar biasa. Oke, mungkin 12 apa mungkin sampai 12 aja kali ya. Kayaknya agak-agak belibet juga nih. Bentar, saya buka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam belum pernah yukhlaq diciptakan mithluha seperti itu fil bilad di negeri lain. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati taknya 2 harokat mad tabi'i ya, lam yukhlaq. Qafnya ini qalqalah pantul. Mithluha haknya mad tabi'i 2 harokat. Fil bilad alif lam qamariyah, lamnya ini mad adat li sukun. Ya. Terus karena mad adat li sukun di belakangnya ada si qalqalah, maka fil bilad. التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
Wasamuda dan kaum Samud ladzina yang jabu memotong sokhro. Sokhro ini adalah batu besar bilwad di lembah. Di lembah Kuro yang ada terletak di Al-Ula. وثمودا الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Dan kaum Samud yang memotong sokhro. Sokhro ini batu besar bilwad di lembah. Wa Fir'aun dzil autad, dan kaum Fir'aun yang memiliki autad. Autad ini pasak-pasak. Wa Fir'auna, au itu sifat lin apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun, dzil autad alif lam qamariyah, terus taknya ini adalah mad alif sukun, belakangnya baru qalqalah. Wa Fir'auna dzil autad. وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين yang طغوا sewenang-wenang atau melampaui batas fil bilad di negeri tersebut. Alladzina dalnya 2 harokat matabi'i tagaw sifat lin ya fil bilad alif lam qamariyah lamnya mal alif disukun. Alladzina tagaw fil bilad alladzina tagaw fil bilad alladzina tagaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا lalu banyak fiha di dalamnya al-fasad berbuat kerusakan. Orang-orang kafir Quraisy ini kafir Quraisy. Kaum Fir'aun ini banyak berbuat kerusakan di negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru kaf ya, kaf sukun itu punya sifat syiddah, tertahannya suara yang ditahan suara dari hamasnya. Aktsaru, roknya 2 harokat, fa-nya 2 harokat, ha-nya 2 harokat, al-fasad, sa-nya, sin-nya ini adalah mad alif sukun. Kebetulan di belakang itu ada huruf dal, huruf hidup, tapi disukunkan karena wakaf. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي yang lam belum pernah yukhlaq kok diciptakan misluha seperti itu fil bilad di negeri tersebut. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamuda dan kaum Samud ladzina yang jabu memotong sokhro batu besar bilwad di lembah. Wa Fir'auna dzil autad. Wa Fir'auna dan Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki pasak. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina yang tagaw sewenang-wenang fil bilad. Sewenang-wenang terhadap negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru lalu banyak fihal fasad berbuat kerusakan. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Oke.
Oke, Bunda. Ini cuman sedikit. Kayaknya sampai 12 aja sih. Wah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda? Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup. Ada pertanyaan, Bunda? Oke, tampaknya sedang pada ini. Baiklah, pekan depan berarti nanti kita apa? Pekan ini insya Allah sampai 5 ayat saja. Ya, satu. Berarti kita fokusnya hafal ayat 1 sampai 12. Ya. Bunda-bunda yang berada di sekitar Ciputat, Bintaro, dan lain sebagainya mungkin bisa ikut kelas offline-nya di hari Jumat. Kelas offline. Ya, itu kebetulan di daerah Ciputat juga ya, insya Allah. Nah, ini agak beda kalau kelas offline ini. Kelas offline ini suratnya juga beda kan. Jadi, insya Allah lebih. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. guru. Jazakallah khair.